Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Pertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali di usia jagung hari ini tepat di 78 hari pasca tanam ya. Artinya apa? Artinya ini 12 hari yang akan datang sudah berada pada titik aman yang pertama ya. Ini masa-masa di mana hati kita betul-betul dakdikduk ya teman-teman, karena memang tinggal 12 hari lagi ini insya Allah sudah siap untuk dipanen kalau memang terpaksa ya. Itu kadar air di atas 30 masihan. Tapi kalau 120 atau 125 bahkan 130 hari baru kita panen, insya Allah kadar air sudah di bawah 20% ya. Ini tanggal 6 atau 7 Ramadan hari ini. Jadi kemungkinan panen ini pada hari raya atau pada lebaran ya. Saya hitung sekitar 120 sampai 125 hari pasca tanam nanti baru bisa kita panen ya. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal ya. Ketika kita memanen terpaksa sebelum lebaran itu hasilnya pasti kurang maksimal karena memang belum waktunya ya teman-teman. Kalau sudah waktunya di atas usia 120 hari pasca tanam ya, atau 110 lah minimal, itu insya Allah akan maksimal. Nah teman-teman, di usia 78 hari pasca tanam ini, alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya. Terus kemudian ini hari ini sudah kembodok ya, ada di pojok sana yang pengen nyicip ya teman-teman, itu sekitar 20 batang ya. Ada pohonnya, ada dahannya, tapi tongkolnya sudah nggak ada ya. Sudahlah, nggak masalah ya. Mungkin pengen nyicip saja ya. Terus kemudian ya teman-teman, ini satu lubang hampir rata-rata isi dua. Adapun yang isi satu kemungkinan pertama bulai, yang kedua tidak tumbuh, yang ketiga dimakan ulat ketika kecil ya. Rata-rata satu lubang isi dua dengan jarak tanam sekitar 22 sampai 25 untuk ke jalur kedepannya. Sementara bukanya sekitar 80 sampai dengan 100 cm ya, artinya 80 sampai 1 meter itu untuk bukanya. Makanya agak lebar untuk bukanya ya teman-teman, walaupun terlihat seperti rapat ketika kita masuk pencahayaan ternyata cukup bagus di sekitar, taruhlah kita ambil rata-rata 90 cm untuk bukanya ya. Itu relatif bagus untuk satu lubang isi dua ya. Hampir rata-rata ya teman-teman, tongkolnya sama besar ya untuk tempat-tempat yang memang subur dan kebetulan besar daripada batang jagungnya itu sama ya. Kalau besarnya sama terus tingginya sama, insya Allah tongkolnya juga sama ya. Bahkan untuk satu lubang ada beberapa yang berisi 3 semua buah ya. Varietas apa? Ini menggunakan varietas BC18 ya teman-teman. Terus kemudian cara perawatannya ya teman-teman. Yang pertama kita lakukan 2 kali pemupukan ya, untuk pemupukan tabur ya. Yang pertama di usia 13 hari, yang kedua di usia sekitar 40 hari pasca tanam ya. Pemupukan pertama 1:1 urea dan ponska ya. Itu habis 2 kintal 25 kilo ya. Dengan catatan kita memupuknya tidak pas di pinggir apa batang sini ya, tengah-tengah antara batang yang satu dengan batang yang satunya, itu di tengah-tengah. Makanya apa? Kita bisa menghemat pupuk yang pertama. Yang kedua, pemupukan kedua di usia sekitar 40 hari pasca tanam. Di usia 40 hari pasca tanam itu kita menggunakan 2:1, 2 untuk urea, 2 untuk urea, 1 untuk ponska ya. Itu habis 2,5 kintal untuk pemupukan kedua, karena memang kita agak kenyangkan ya. Saya ngaduk 3 kintal, kebetulan kemarin itu tidak habis. Dengan cara pemupukan yang sama ya. Di antara lubang yang satu dengan lubang yang satu, atau jarak tanam satu dengan satu itu berada yang di tengahnya. Nah, kita mupuknya makanya bisa hemat ya. Kuncinya satu, komposnya kita cukupi ya teman-teman. Ini untuk kompos kambing ya teman-teman, itu habis sekitar 80 karung. Karena memang saya punya ternak kambing sendiri, makanya ini saya kenyangi nggak masalah. Terus kemudian untuk kohe ayam ya, itu habis 72 karung ya. Untuk kohe kambingnya kita tebar sebelum kita rotari.
Sementara kohi ayamnya kita tebar tiap barisan sebelum tanam ya. Pasca 1-2 kali kehujanan baru kita tanam ya. Terus kemudian untuk spray 1 kali untuk spray daun 1 kali di usia sekitar 25-an hari pasca tanam ya. Terus kemudian untuk kocornya juga 1 kali usia sekitar 35 hari pasca tanam ya, 35 sampai 38 lah ya. Itu karena memang tidak 1 hari selesai, kami lakukan sendiri, kami kerjakan sendiri, dan kami cicil ya. Untuk dosis spray ya, kami menggunakan Mutiara itu setengah gelas kecil ya teman-teman. Untuk dosis Mutiara ini habis sekitar 7 kilo ya. Terus kemudian untuk pupuk kocornya, kocor yang di bawah ya, juga menggunakan spray sama, itu dosisnya 112 urea, Ponska, dan KCl ya. 1 untuk KCl, 1 untuk SP36, dan 2 untuk urea ya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Arukalam billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba jalan-jalan ya teman-teman, bagaimana keadaan di sekeliling ya. Kalau memungkinkan kita masuk, nanti kita masuk ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, penampakannya di usia 78 hari pasca tanam. Memang belum terlihat besar betul dia, tapi insya Allah ini masih bisa membesar ya, karena memang masih 78 hari ya. Berhenti untuk berkembang untuk tongkol ini ya teman-teman, untuk bijinya itu di usia sekitar 90 hari pasca tanam ya. Itu di titik aman yang pertama, itu sudah tidak berkembang, insya Allah tidak berpengaruh ya ketika penyakit. Iya. Insya Allah kalau penyakit di usia 90 hari pasca tanam itu sudah tidak berpengaruh ya teman-teman, baik dari hama-hama, kecuali kalau hama yang memang besar seperti babi ya, terus kemudian monyet ya, tikus, bajing ya, di usia-usia itu memang masih. Tapi kalau hama-hama yang lain insya Allah sudah tidak ya. Ataupun jamur sekalipun insya Allah di usia 90 hari sudah tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk penanggulangan gulma ini hanya 1 kali ya teman-teman, di usia sekitar 25-an hari pasca tanam ya. Alhamdulillah hari ini walaupun ada lah ya gulmanya, cuman tidak seberapa banyak. Itu nanti kita habisi di usia sekitar 85 hari pasca tanam. Kita spray lagi. Kalau memang memungkinkan nanti di musim kedua kita bisa tanam lagi ya, karena memang ini terkendala di pupuk. Jatah kami sudah habis untuk 1 tahun ya. Nanti ketika memang nggak bisa kita nanam jagung ya, kita tanam singkong saja ya. Kita carikan bonggol, kita belikan, terus kemudian kita tanam singkong saja. Nah begini ya teman-teman penampakan dari samping ya, ke sana alhamdulillah sama ya. Di sebelah kiri sana ya teman-teman. Nah ini ada 1 gerombol ya. Nah ini teman-teman ya, hari ini banyak penyakit yang seperti ini. Nah, ini busuk tongkol ini. Ya, ini enggak hanya di tempat ini ya, di tempat tetangga kanan kiri itu banyak, bahkan lebih banyak dari tempat yang saya tanami ini. Ya, itu penyakit hari ini ya teman-teman. Nah, yang di sebelah sini oh, luar biasa ya teman-teman, besar-besarnya. Makanya yang dicuri untuk direbus kemarin tuh yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, di situ tuh. Makanya ini agak kotang. Saya hitung sekitar 20 tongkol ini yang dicuri. Ya. Nah, di sini kan besar-besar tuh. Saya babati tuh. Nah, itu sekitar 20 tongkol ya. Puasa-puasa nggak tahu buat apa. Diambil buat direbus, buat dimakan ya. Atau orang yang di rumah puasa sementara di ladang tidak, biasanya begitu. Ya, sambil mancing atau sambil
ngapa ya, dia eh, sambil membakar jagung ya teman-teman. Kalau untuk jagungnya nggak diragukan ya teman-teman. Kalau yang normal itu rata-rata 1 lengan ya, orang dewasa. Apalagi yang sebelah sini nih. Dan ini untuk di pinggiran itu rata ya teman-teman, rata 1 lengan hampir. Nah ini kalau di usia 90 hari insya Allah nanti lebih daripada ini. Nih. Hampir 1 lengan ya teman-teman. Ini keseluruhan sampai sana untuk yang di pinggir semua hampir sama. Coba kita masuk ya teman-teman, kita cari tempat yang agak lebar ya, karena ini sudah sore ya teman-teman. Nah ini agak lebar ini sebelah sini. Woi ya teman-teman, yang di dalam penampakannya alhamdulillah ya, meskipun nggak sebesar-besar yang di luar ya, tapi insya Allah tetap aman terkendali ya. Nah ini sudah dipastikan ini tidak bagus kalau nggak jamur, ini memang dimakan lembing batu biasanya ya, tapi nggak masalah lah, insya Allah nggak banyak ya teman-teman. Tingginya luar biasa ya teman-teman, untuk tingginya sekitar 2,5 sampai dengan 3 meter rata-rata. Rapat sekali ya teman-teman, walaupun jaraknya 80 90 lah dibikin rata-rata, tapi di tengahnya itu kan ada susulan-susulan, kami biarkan ya, dan sampai sana itu rata masih banyak susulan. Satu lubang rata-rata isi 2 ya teman-teman, 2 ya, 2 ya. Untuk tongkolnya ya alhamdulillah ya, masih sama besar tuh, nih 2 ya, 2 sana loh. Ini 1 yang susulan, itu 2 ya, 2 ya. Buah sama, buah nggak kurang seberapa besar memang ya. Kalau besarnya memang tidak sebesar yang di luar, tapi insya Allah ini walaupun tidak besar sekali tapi tetap normal lah ya, normal di usia 78 hari ya. Kita lihat nanti hasil akhirnya. Kalau sekarang hanya sifatnya spekulasi ya, tidak bisa kita mengira-ngira seperti ini kalau jagung ya. Kita lihat di hasil akhirnya. Walaupun pohonnya kecil, cuman tetap keluar buahnya ya teman-teman. Ini keunggulan daripada GC 18. Dan ini kalau sampai sana ya teman-teman, insya Allah sama, nggak ada bedanya yang signifikan ya. Nah, ya, masih ya, itu ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2 ya. Ini rata-rata 2 ya. Dan atasnya alhamdulillah ya tetap berbuah semua, dan tongkolnya sama besar. Kalau kita mau ke sana ya udah sore ini, kita mandi, insya Allah di lain kesempatan. Baik ya teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.